Ya, saya udah janji dengan Pak Yai Sahal, saya udah janji dengan Pak Yai Nur Rahmat, saya janji dengan Pak Yai Mudofar, dan saya janji dengan Pak Yai Suhaimi. Ketika saya diterima jadi CPNS, saat itu saya tidak berani matur. Karena sejak awal memang saya diminta untuk mengabdi di Nurul Islam. Ternyata saya berkhianat, Pak Yai Sahal. Tapi oleh beliau luar biasa bijaksananya, kemudian memberikan wejangan kepada saya, silahkan kamu mengabdi di tempat yang lain, tetapi jangan pernah melupakan Nurul Islam. Ini yang saya selalu ingat terus. Karena Nurul Islam adalah awal dari perjalanan hidup saya. Mulai dari menimba ilmu sampai mengabdi pertama kali setelah saya kuliah itu adalah di Nurul Islam. Saya berterima kasih kepada pengurus Yayasan Nurul Islam yang memberikan kesempatan buat saya untuk mengabdikan diri. Walaupun sebenarnya sekolah saya tidak jurusan pendidikan, tetapi karena diminta, kemudian saya berupaya. Saat itu saya ambil akta 4, cari SIM Pak Zaihan, ya, Pak Zaidi, saya cari SIM saat itu. Kalau sekarang itu adalah sertifikasi guru. Nah, kalau dulu adalah akta 4. Ternyata akta 4 baru berjalan 1 semester, selesai ujian, ada penerimaan CPNS, saya daftar. Alhamdulillah, ternyata lulus. Dan ketika saya tahu dinyatakan lulus, tidak berani matur dengan Pak Suhaimi. Saya ngumpet. Saya diam merenung, ini nanti gimana dan gimana. Saya nggak pernah bercerita. Tapi tahu-tahu Pak Yai Suhaimi itu tahu dengan sendirinya. Akhirnya saya diweleh nih. Nah, jadi yang namanya santri diweleh nih karo kiai ini yo nggak berani berbicara apapun, hanya diam ya, hanya diam gitu. Jadi para rawuh yang kalau hormati, sejatinya saya diundang ini bukan semata-mata sebagai kepala kantor, tetapi sebagai alumni Nurul Islam. Saya alumni MTS Nurul Islam, dan saya juga alumni MA Nurul Islam, dan saya juga alumni guru MA Nurul Islam. Jadi saya ini komplit. Kalau Pak Muzer ini nemu enaknya. Saya ikut berjuang, Pak. Ya, ikut berjuang. Alhamdulillah Nurul Islam sudah sampai pada posisi yang sekarang ini. Dan saya berharap pengurus dan seluruh guru bisa mengelola madrasah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga akan kembali kepada masa kejayaan. Karena Nurul Islam ini adalah termasuk yayasan tertua di Kabupaten Jepara. Ini yang harus diuri-uri. Karena ini adalah peninggalan para guru dan kiai-kiai kita semuanya. Ini yang harus kita uri-uri, kita harus jaga. Eksistensi daripada Nurul Islam harus kita jaga bersama. Harus kita tingkatkan kualitasnya, karena alumninya sudah menjadi beberapa tokoh, menduduki posisi-posisi penting, baik di pemerintahan, di legislatif, di eksekutif, ataupun di tempat-tempat yang lain. Ini yang saya tahu, ini benar apa enggak, Pak Petingginya juga alumni gitu ya. Nah, ini kalau Pak Petingginya alumni, ini orang dukung itu kan yo kebangetan kan begitu. Saya walaupun tidak pernah diundang, saya tetap mendukung. Di mana-mana saya selalu menyebut bahwa saya adalah alumni Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Nurul Islam. Saya akan membanggakan itu. Maka visi saya setelah saya dilantik jadi kepala kantor, yang perlu saya kembangkan adalah madrasah. Maka ini saya bawa. Dan alhamdulillah, insya Allah saya punya kedekatan secara emosional dengan Mas Bupati yang sekarang ini. Saya lagi berjuang bagaimana kesejahteraan guru madrasah bisa masuk di APBD Kabupaten Jepara. Mohon doa restunya. Ini menjelang finalisasi gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, tidak ada halangan. Ini yang selalu saya bawa, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka ketika kemarin saya diminta membantu, saya siap. Dengan kontraknya adalah
harus mau memperhatikan kesejahteraan guru madrasah, baik madrasah formal maupun madrasah non formal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebuah rezeki yang luar biasa ketika kita mampu dan mendapatkan kesempatan menimba ilmu di lembaga pendidikan madrasah. Jadi panjenengan semua jangan pernah khawatir ketika kita diluluskan atau sekolahnya di lembaga madrasah kemudian khawatir dengan masa depan. Masa depan bukan ditentukan oleh di mana kita sekolah. Terbukti, nah ini saya agak tadi dipeseni gitu kan promosi, ya saya promosi gitu. Terbukti, saya itu tidak pernah berpikir dalam posisi yang sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? S1 saya adalah S1 Ekonomi Akuntansi. Jadi kalau orang berpikir, ketika saya diterima CPNS di Kementerian Agama itu sudah dipertanyakan, mosok iso S1 Akuntansi keterima jadi pegawai Departemen Agama. Dulu namanya Departemen Agama. Karena biasanya yang menjadi pegawai Departemen Agama itu adalah lulusannya IAIN. Belum ada, Pak. Tapi saya nggak tahu, mungkin itu jalan dari Allah untuk saya. Sehingga pada tahun 2004 itu dibuka formasi pelaporan keuangan di mana syaratnya adalah S1 Akuntansi. Dan alhamdulillah formasi 1 yang dapat itu saya. Kenapa bisa dapat seperti ini? Saya yakin, hakul yakin ini adalah restu dari para guru-guru saya. Walaupun setengah tidak ikhlas gitu. Ya. Saya yakin Pak Yai Suhaimi itu ya antara ganduli sama ngecul nih gitu kan. Ya. Kalau diganduli kepiye, diculne juga kepiye gitu kan. Nah, tapi saya udah berjanji insya Allah Pak Yai dimanapun posisi saya akan selalu teringat. Karena saya sudah buktikan ketika Pak Yai Sahal ngundang saya jam berapapun saya insya Allah hadir. Walaupun sekarang ini sudah tidak pernah diundang Pak Yai ya. Tapi WA sama telepon masih jalan ya, WA sama telepon masih jalan ini. Nah, para rawuh ingkang kula hormati, salah satu amalan yang saya jaga sampai sekarang ini ya, yang saya terima dari para kiai saya, para guru saya, khususnya Mbah Yai Mudofar Fatur Roman, itu adalah wiridan yang saya istiqomah sejak saya terima di MTS kelas 1 sampai sekarang ini. Apa itu? Bacaan suratul Fatihah. Ini silakan nanti bisa ditiru kalau ingin mengikuti jejak-jejak para seniornya. Setiap habis sholat subuh suratul Fatihah sebanyak 30. Habis sholat duhur 25. Kemudian habis sholat asar 20, sholat maghrib 15, kemudian sholat isya 10. Ditambah setiap habis sholat sholawatnya 100 kali. Ditambah lagi sholawat nariyah sebanyak 10 kali. Ini yang saya terima. Dan sepertinya saya yakin karena minal ajaibil masturo min haitsula yahtasib, inilah yang mengantarkan saya pada posisi yang sekarang ini. Maka saya sudah mengikrarkan diri saya tidak mungkin lupa dengan Nurul Islam. Ya. Maka diundang kapanpun saya siap. Dan tidak usah khawatir Bu Ulfa sama Pak Didik, ora usah disiapno amplop.
Ya. Saya di mana-mana saja nggak mau, apalagi di Nurul Islam. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Nanti saya didukani karo Pak Yai Aliaseri ini. Jadi kalau bisa saya yang nyumbang, ya. Kalau bisa saya yang nyumbang. Saat ini saya belum bisa nyumbang di Nurul Islam, karena saya sudah dibebani oleh tugas oleh Pak Yai Aliaseri. Ya. Dan alhamdulillah sudah jadi Pak Yai Sahal. Sekarang tinggal berproses. Saya tidak bersaing dengan Nurul Islam, saya mengambil segmen yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini amalan yang sifatnya kecil yang disukai oleh Allah itu adalah yang istiqomah. Jadi jangan mengejar amalan-amalan yang besar-besar saja. Ya, sekarang ini kan lagi tren gebiar sholawat, rajin berangkat. Tapi yang amalan-amalan kecilnya ternyata ditinggalkan, tidak mau istiqomah. Di dalam proses kehidupan kita ini, kalau kita ingin meraih kesuksesan, maka prosesnya harus dilalui. Tidak ada proses yang gampang. Di samping ikhtiar secara fisik, juga perlu ikhtiar secara doa dan berzikir itu tadi. Maka ini harus dilakukan. Jadi anak-anakku sekalian yang hari ini Anda itu, ini istilahnya apa ini? Sekarang tidak boleh istilah perpisah apa itu? Wisuda. Ini saya sampaikan. Sekarang tidak boleh pakai istilah wisuda. Kalau madrasah ini sudah betul muwaddaah akhirus sana. Jadi kita jangan latah pakai istilah wisuda. Ikut tren-trennya gitu Pak Subhan ya. TPQ wisuda, RATK wisuda. Sehingga nanti ketika S1 wisuda wis ora patek sakral gitu. Wis tahu nganggo toga. Ya. Jadi ini yang hari ini dilepas oleh madrasah sanawiyah dan aliyah, yang MTS bisa melanjutkan ke MA Nurul Islam, tidak usah jauh-jauh. Jadi kalau ingin mendapatkan keberkahan, istiqomah di Nurul Islam, tidak usah jauh-jauh, sama ya. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya tidak promosi. Dulu itu saya lulus SD, kalau hanya untuk sekolah di negeri saja itu terlalu mudah. Tetapi oleh simbah saya, oleh bapak ibu saya diminta ke madrasah, dan itu saya turuti. Maka kunci keberhasilan seseorang adalah mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Caranya bagaimana? Ikuti apa yang menjadi dawuh kedua orang tua. Maka Anda jangan jadi ini berinformasi. Maka saya pernah diprotes, istri saya juga protes, kenapa kuliah lagi? Ngentek-ngentek duit, jadi begitu. Saya tidak ada urusan. Ya. Dan insya Allah Pak Yai Sahal, saya lanjut ke S3. Ini sudah semester keempat. Mohon doa restunya bisa segera selesai. Kalau hanya pengetahuan itu bisa saya dapatkan dari mana saja. Nah, garap tugas apapun bisa kita tanyakan ke AI. Tetapi bukan itu. Bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi kita butuh nyambungkan sanad kita. Maka butuh guru, butuh kiai. Maka jangan sampai meninggalkan guru dan kiainya. Jadi anak-anak sekarang itu kadang-kala wah gampang. Guru ngono aku rasa diwarai gurune tidak masalah. Ada ilmu hitung, ya lebih cepat dibanding dengan teknik-teknik yang diajarkan oleh para guru. Justru yang diajarkan oleh para guru yang sekarang ini, yang mungkin dianggap tradisional, itu yang penting. Yang kita dapatkan dari Google ya, itu belum tentu bisa langgeng kita paham. Yang bisa langgeng kita pahami itu adalah ketika ilmu kita peroleh dari guru dan para kiai.
Nah ini Madrasah Aliyah Nurul Islam dan Sanawiyah, ini tempatnya para kiai, dan kami mohon para kiai tetap berkhidmah di situ dalam rangka untuk menjaga keberkahan para alumni dari MTS dan Aliyah Nurul Islam. Kita ingin mendapat ilmu yang berkah, al barokatu bil manfaat bil hikmah tadi. Maka ketika anak-anakku sekalian, kalau kepingin ilmu ini berkah, maka tawaduklah kepada para guru-guru kalian. Ikuti apa yang menjadi nasihat-nasihatnya. Sehingga ini ada sedikit cerita kenangan, karena saya sempat mondok di belakang ini Pak Jaiti. Walaupun sebentar, saya diakali sama Pak Subhan. Jadi pondoknya Pak Yai Mudofar itu ditugasi atau ditunjuk dari kecamatan untuk ikut cerdas cermat antar pondok pesantren. Nah, santrine ora ono sing mumpuni Pak Isal. Akhirnya saya dipanggil Pak Subhan sama Pak Yai Mas Duki. Pokoknya kowe kudu gelem atas nama pondok pesantren. Lah kula kan mboten mondok, gampang. Piye? Saiki mondok sik sedilo. Jadi saya sempat mondok di sini itu sebulan atau 2 bulan gitu. Sehingga ini menjadi apa ya? Bisa jadi cerita saya gitu. Jadi kepala kantor saelele wis tahu mondok. Walaupun rong sasi. Ya, walaupun rong sasi. Nah, ini ada cerita saking tawanduknya teman saya sekamar. Nah, ini anak-anakku sekalian, ini harus paham ini. Jangan apa ya, merasa sombong karena sudah lulus sanawiyah dan aliyah. Nah, saking tawanduknya karena ingin mendapatkan keberkahan tadi. Ini ada teman didawi sama Pak Yai Mudofar suruh beli ikan mas. Nah, suruh beli ikan gitu ya. Saya ingat saya suruh beli ikan. Padahal maksud dari Pak Yai Mudofar itu adalah ikan yang mau ditaruh di kolam atau akuarium, karena saat itu Pak Yai Mudofar itu punya akuarium yang baru. Berangkat ke pasar, dulu itu pasar yang sekarang ini yang kerajinan itu, pakai sepeda itu, sepeda sepuh, berangkat. Begitu sampai dapat ikan di atur nih Pak Yai ini duka. Sing tak karepno iku iwak kanggo akuarium. Lah kono tukono iwak ngene iki, wae terus ya wis sebeleh wae. Wae terus digoreng terus dipangan bareng. Ini saking tawanduke ora wani takok, ora wani bantah. Diperintah karo kiai ini tumandan berangkat. Ini hal yang sekarang langka. Yang sering terjadi adalah murid sering bantah perintah dari gurunya. Lah kalau kayak begini bagaimana bisa mendapatkan keberkahan? Apapun guru kita itu adalah guru. Itu adalah penerus para nabi yang menyampaikan keilmuan. Harus kita hormati dan harus kita hargai. Sedekat apapun kita kepada guru kita harus tetap hormat. Saya kalau di kantor itu adalah kepala kantor, penguasa semuanya. Tetapi di sini saya adalah muridnya para guru-guru saya. Pak Zaidi, Pak Nidom, Pak Ali Azhari, Pak Zaikan. Kalau pinggirnya ini ora tahu diulang. Pak Muslikan, pinggirnya ora tahu. Pemeneh pikirin kulone malah blas. Ya, ada Pak Supaat, Pak Yanto yang jadi TU dari dulu sampai sekarang masih kondisi seperti ini. Pak Subhan, alhamdulillah sudah semakin sehat. Pak Kodir, nah ini para guru-guru saya. Saya masih ingat namanya dan wajahnya saya hafal. Saya tidak pernah melupakan itu. Ya, ini. Jadi kalau kita ingin keberkahan begitu. Kemudian yang ketiga adalah tadi al-manfaatu bit to'ah. Kalau kita pingin ilmu kita manfaat, kita bisa mendapatkan posisi yang bagus, derajat yang tinggi
di tengah masyarakat berdasarkan ridho dari Allah, maka taatlah kepada guru-guru dan kiai-kiai kita. Jadi jangan pernah membanggakan apa yang sekarang kita raih. Kita bisa dapatkan posisi yang sekarang itu adalah berkat dari perjuangan, berkat dari pendampingan dari para guru-guru itu. Jadi nanti kalau yang sudah jadi alumni, kalau yang aliyah mau melanjutkan kuliah, kemudian ketika nanti mendapatkan posisi yang sesuai yang dikehendaki, hidupnya dimuliakan oleh Allah, maka jangan pernah melupakan cikal bakal di mana kita pernah berada. Yang MTS juga sama, ya. Dan ini harus selalu kita jaga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena tadi acaranya masih panjang, walaupun tadi disampaikan Pak Didik bilang terserah Pak, sak suwe-suwe nih. Nah, yang saya pikir yang di belakang itu enggak wis patek betah Pak Didik. Nah, apalagi saya promosi tok gitu ya. Tapi ini penting Bapak Ibu sekalian. Yang tadi saya sampaikan itu adalah ijazah umum yang disampaikan oleh Pak Yai Mudofar. Silakan itu ya Pak Rohman ya, sudah diizinkan ya. Silakan itu diamalkan. Insya Allah ada keberkahan di kemudian hari. Jangan pernah minta keberkahan saat sekarang ini. Saya jadi kepala kantor itu ada 20 tahun berjuang, mulai dari paling bawah. Saya ngabdi melayani kepala kantor saat itu. Ya. Kemudian lanjut lagi. Saya jadi sopirnya para pejabat, itu tak jalani. Jadi jangan dikira ujuk-ujuk mak jegagi jadi kepala kantor gitu Pak Sal ya. Pak Sal dulu juga pernah jadi kepala pengadilan agama. Itu juga mulai dari proses, tidak ujuk-ujuk. Dan itu semua juga karena ridho dan berkah dari para guru-gurunya. Maka jangan sekali-kali kita itu melupakan jasa para guru-guru kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sudah komplit semua ya promosinya Pak Rohman. Jadi saya selalu mendoakan, bukan karena istri saya ada di situ, ya, tetapi karena ikatan emosional saya dengan para guru saya, ya, khususnya Pak Yai Nur Rahmat, Pak Yai Mudofar, Pak Yai Suhaimi. Itu yang punya jasa besar buat saya. Saya nikah itu karena ongkos dari Pak Yai Nur Rahmat. Lo nikah saya itu jadi guru aliyah, bayarannya piro Pak Yesal? Iso rabi itu ayo, alhamdulillah. Itu karena apa? Dikasih biaya oleh Pak Yai Nur Rahmat. Itulah yang jadi jimat saya, sehingga saya bisa dapat dalam perjalanan hidup saya dalam posisi yang sekarang ini. Dan insya Allah saya itu selalu dimudahkan. Hampir prosesnya itu tidak ada yang sulit. Istri saya nggak pernah tahu Pak Yesal. Saya jadi kepala kantor itu nggak tahu. Sampai mau dilantik aja nggak tahu. Saya hanya bilang, ayo melu, ring Semarang. Lapo, bisa ger melu, rasa kakean takon. Baru sampai di Kanwil baru tahu. Ya, baru tahu. Ora usah toto-toto. Ditoto paling ya ajek ngono kuwi. Ya. Jadi hari ini adalah ulang tahun, tanggalnya maksudnya. Karena saya dilantik tanggal 22. Hari ini tanggal 22. Bulannya saja, bulannya bulan Desember. Ya, ini bulannya bulan Mei tanggal 22. Saya mohon doanya, mudah-mudahan saya tidak mengecewakan alma mater saya tidak mengecewakan para guru-guru saya tidak mengecewakan para kiai-kiai saya. Mohon doa restunya, saya selalu dalam kondisi istiqomah dalam jalur perjuangan bagaimana membawa pendidikan madrasah akan semakin lebih baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.